Halo penonton Cokro TV, berjumpa dalam program Bocor Kasar bersama saya Firdaus dan kedua teman saya yang opininya ditunggu-tunggu oleh publik. Pertama ada Bang Adi Armando. Ini saya heran kenapa Firdaus ada di sini ya? Sebagai cadangan, Bang. Cadangan ya, host cadangan. Para pemainnya sedang bermain semua. di liga yang lain. Bang Adi, Aman sehat hari ini? Sehat-sehat, alhamdulillah. Kemudian hari yang kedua, terakhir. ya, ada Mas Kajito Siap. LKN. Oke, Sehat Mas? sehat. Terima kasih. Penonton, hari ini kami akan membahas soal penanggulangan bencana banjir yang ada di Aceh dan Sumatera. Jadi Utara. Jangan Aceh dan Sumatera. Emang Aceh bukan Sumatera. oh iya. Di Sumatera. Di Sumatera. Oh. Ya, jadi kita akan Aceh, membahas Sumatera Utara, Sumatera Barat. Iya. jadi penanggulangan bencana di Sumatera. Iya, Ya. iya. Oke. Ini host baru begini nih. Masih agak tutup Bang ya. Jadi kalau kita melihat di sosial media, ya, jadi persepsi publik terhadap pemerintah, bagaimana mereka menanggulangi banjir di sana itu semua hampir 60% itu persepsi publik mereka itu negatif. Jadi antara lain mereka menganggap bahwa pemerintah itu lambat, ya hadir sih pemerintah kata mereka tuh, kata netizen, pemerintah hadir tapi lambat. Jadi salah satunya juga sampai sekarang pemerintah itu tidak menjadikan bencana itu sebagai bencana nasional. Akhirnya mereka menuduh pemerintah itu kok seperti menganaktirikan. Tuh, gimana nih menurut Bang Ade? Menurut Kak Jita dulu. Oh, menurut Mas Kajito dulu, gimana Mas? Iya, kalau saya mau bersikap netral aja ya, saya nggak mau masuk dalam salah satu faksi antara yang pro dengan label bencana nasional dengan yang menolak ini dikategorikan sebagai bencana nasional. Saya hanya ingin melihat bahwa sebenarnya itu kan hanya label ya, itu hanya sebuah penugasan aja. Kalau nasional, pemerintah pusat yang ngurusin, terus dana asing bisa masuk dan seterusnya. Tapi kalau tidak dinyatakan sebagai bencana nasional, pemerintah daerah yang mengurus, yang membackup di belakangnya pemerintah pusat. Dana asing masuk lewat bukan sebagai negara ya, sebagai lembaga-lembaga tertentu. Sebenarnya kan nggak beda jauh ya. Cuman yang perlu dikhawatirkan mungkin ini ya, yang narasi yang diwakili oleh pemerintah. Kalau dijadikan bencana nasional itu dibuka seluas-luasnya, Mas. Dan kalau sudah dibuka, itu segala sesuatu termasuk agen-agen asing bisa masuk dengan leluasa. Ini yang sebenarnya yang mungkin dikhawatirkan ya, mengingat Pak Prabowo itu kan orang militer ya, jadi kewaspadaannya agak tinggi soal-soal kayak gini. Nah, tapi menurut saya mau kategori bencana nasional mau enggak itu sebenarnya nggak beda. Yang penting apa? Penanganannya cepat. Bantuan tetap kan sudah diberikan, perbaikan sudah berjalan, cuman memang belum optimal, kan itu yang kita pertanyakan. Jadi kalau masih mau debat bencana nasional itu apa sih, itu politisi bencana. Jadi Ya mereka itu Mas, karena tidak optimal itu. iya, tapi kan nggak perlu dibawa ke sana, gitu loh. Jadi sebenarnya mereka tuh nggak ingin membicarakan kualitas apa atau nasib korban, tapi hanya ingin berdebat dalam label gitu loh. Antara bencana nasional karena untungnya apa, ruginya ngapain sih kita bicara ini tuh gitu loh. Selama bantuan jalan, selama perbaikan diberikan, selama semua guyup rukun, bukan hanya pemerintah, bahkan kemarin ada Babah Alun nyumbang ke sana. Terus Aguan itu dengan organisasinya juga nyumbang ke sana itu. Suci ya? Suci ya. Itu kan bagus gitu loh. Sebelumnya Ferry Irwandi yang mengumpulin sampai 10 miliar gitu. Ini kan kalau kita melihat yang positif-positif aja itu sebenarnya oke gitu. Tapi karena media sosial itu isinya namanya orang kena bencana pengennya marah, Mas. Nah, itu yang dikapitalisasi oleh orang-orang ini gitu loh. Dimanfaatkan untuk mendiskreditkan pihak lain gitu. Ya memang saya berharap sih penanganan bencana itu kalau bisa lebih cepat lah. Kan ada itu banyak yang pemerintah daerah atau wakil dari pemerintah pusat datang nonton aja, memantau gitu. Mereka tuh nonton aja kata masyarakat kan. Padahal mereka mengumpulkan data. Mereka nggak sadar kamera sebenarnya. Coba kalau sadar kamera berjalan. Nggak, kalau dia sadar kamera dia langsung gotong sebuah karung beras. Jalan. Nggak, maksudnya ketika pejabat tuh di sana cuma nonton, padahal ada kamera, dia berarti kurang sadar kamera. Nggak, makanya kalau dia sadar kamera, dia jangan cuma nonton dong. Iya. Dicari mana karung sana. Nyerok lumpur. Seperti Bapak Zulhas.
Dan viral juga Bang. Siapa? Viral. Oh, kalau Feral kan pakai Yang- pakaian Ya. apa? Taktik Rompi itu, anti ya. peluru kan. Ya. Ya itu sadar kamera tuh. Hmm. Ganteng, kepengen kelihatan keren kan gitu. Ya. Itu sadar kamera. Nah, apakah itu yang kita harapkan? Ya makanya kan artinya bahwa sebenarnya gini loh, memang kita nggak bisa nyalain juga petugas atau dari pemerintah itu ke sana memantau sebelum membuat sebuah kebijakan. Kan harus tahu dulu kita harus ngapain. Jalannya longsor, berapa kilo yang longsor, di titik mana. Listriknya, tiangnya pada patah, kabelnya pada hanyut misalnya. Sepanjang apa? Trafonya pada meleduk, bagian mana aja, kan gitu yang kita bicarakan. Atau pom bensinnya juga nggak bisa disalurkan Ya. BBM misalnya. Semua itu kan memang perlu data kan. Dan orang-orang sini, wakil ini harus memantau. Memang mungkin karena ya tugas kita kan mantau ya mantau aja itu, orang mau ngapain di sana dibiarin. Nah itu sayangnya yang istilahnya penyampaiannya juga ke publik kurang baik sehingga itu digoreng di medsos. Kemudian masyarakat yang dalam kondisi marah tadi, yang dalam kondisi khawatir, takut, cemas, hartanya hanyut semua kok. Iya. Dia makan minum aja sampai minum air mentah dan seterusnya. Nah itu kan hal-hal semacam ini kan yang mestinya sejak awal juga perlu mitigasi oleh pemerintah atau lembaga apapun ya yang di sana sehingga tidak menjadi komoditas di medsos yang bisa menyudutkan pemerintah dan orang-orang yang sebenarnya sudah berjuang banyak untuk meringankan beban masyarakat gitu Mas. Bang Ade, gimana Bang? Ya mungkin Anda paham ya, saya ini termasuk orang yang berempati lah terhadap apa yang dilakukan oleh di satu sisi tentu saja kita semua bersimpati atau prihatin bahkan bersedih tentu saja dengan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di 3 provinsi tersebut ya, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Tentu saja kita harus bersedih. Yang tewas kan sudah di atas 1.000 orang ya. Udah lebih. Dan masih yang hilang masih berapa ratus, yang harus pindah lebih besar lagi ya. Jadi ini adalah sebuah bencana alam yang memang dahsyat. Yang sebagian menyebut yang terbesar dalam mungkin 2 dekade terakhir ya, atau lebih dari itu. Dibandingkan dengan tsunami misalnya kelebihan, bukan kelebihan. Tsunami itu luar biasa besar, tapi dia hanya menghantam Aceh dalam 1 kali waktu dan kemudian surut air itu, dan sehingga pembangunan bisa dengan segera dilakukan ya. Recovery, proses recovery-nya tuh tanda petik jauh lebih mudah ya. Yang ini nih jauh lebih berat ya, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh ini. Antara lain ini kan kita harus paham bahwa infrastruktur emang hancur ya. Sehingga seringkali ketika lambatnya bantuan itu antara lain terjadi karena kesulitan untuk mencapai lokasi-lokasi bencana, mengingat jalan ke arah lokasi-lokasi tersebut hancur. Ya. Bahkan ada yang jembatan yang runtuh sehingga tidak bisa dilewati oleh kendaraan-kendaraan biasa, apalagi kendaraan-kendaraan berat ya. Itu yang saya ingin katakan. Saya juga berempati dengan pemerintah ya. Saya yakin pemerintah tidak ingin untuk berlambat-lambat untuk menangani proses ini kan. Tapi memang kondisinya sulit ya. Saya kasih contoh karena saya kan sekarang di PLN-NP ini, Nusantara Power. Saya sudah tanya kan gimana kondisi di sana. Ya memang dengan segera dilakukan upaya untuk recovery itu. Misalnya PLN-NP itu kan adalah pembangkit tenaga listrik. Pembangkit tenaga listriknya terhantam, tapi kemudian dalam waktu yang ya relatif, saya nggak bisa bilang singkat ya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, pembangkitnya sendiri sih sudah oke, bisa dengan segera dihidupkan kembali. Bahkan untuk memperbaiki pembangkit tenaga listrik itu di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh itu didatangkan ya teman-teman PLN-NP yang para staf atau karyawan yang datang dari berbagai pulau atau daerah lain untuk menyelesaikan itu, untuk menyelamatkan itu. Artinya serius ya, serius ini dilakukan. Tapi dia bilang kan dari pembangkit listrik sampai ke rumah orang itu harus melalui transmisi dan distribusi. Nah kalau tiang-tiang listriknya itu juga jatuh, runtuh segala macam, masuk ke dalam misalnya jembatannya hancur dan dia juga ikut terbenam di situ, ya memang butuh waktu untuk bisa sampai ke rumahnya masing-masing. Jadi saya berempati karena saya tidak merasa bahwa ini adalah karena kerjaan pemerintah yang lambat.
saya harapkan, saya tentu saya tidak punya bukti yang konkret sih ya. Saya harapkan memang kerja kerasnya dilakukan secara sungguh-sungguh sehingga memang tidak perlu menunda-nunda waktu terlalu lama atau keterlambatan itu tidak terlalu lama ya. Ya. Tapi mereka sudah melakukan upaya sekeras mungkin, bahkan untuk menangani bencana Sumatera itu sudah diturunkan dari TNI, Polri, BNPB, Basarnas ya. Pak rumah sakit kali dokter dan segala macam ke sana, dikirim ke sana untuk menyelesaikan itu. Ya mudah-mudahan kan nih bencana alam ini tidak berkepanjangan ya. Maksud saya kan mudah-mudahan hujannya tidak lagi ekstrim seperti yang terjadi kemarin itu ya. Mudah-mudahan sejak Januari terus seterusnya ini ya hujan barangkali masih hujan tapi nggak perlu se-ekstrim seperti yang terjadi sebelumnya. Nah pelan-pelan mestinya ini membaik ya. Pelan-pelan ini mestinya membaik. Tapi memang seperti Anda katakan tadi, ada persoalan-persoalan karena ada misalnya pejabat-pejabat pemerintah yang statement-statementnya itu nggak pas, nggak kena. Ya. Contohnya siapa? Nggak usah disebut. Jadi memang ada pejabat itu, ya ada ini sebegini Bang. Jadi memang ada yang menilai bahwa komunikasi pemerintah itu tidak nyampe. Tidak tepat. Tidak tepat. Jadi kadang ya di satu sisi memang tidak ada informasi yang jelas dari pemerintah terkait ya penanggulangan bencana di sana, atau memang ada kadang pemerintah pejabat ya yang memberikan informasi kadang tidak fix, tidak matching dengan apa yang dia sampaikan dengan dan fakta di lapangan itu. Kan itu salah satu yang terkenal itu adalah pernyataan yang mengatakan listrik udah hidup kembali. Wah, udah hidup kembali. Ya itu pas Pak Prabowo-nya datang. Ternyata ketika Pak Prabowo pergi mati lagi Bang. Makanya itu kan ada hal-hal semacam itu kan nggak perlu. Jangan sampai lah ada pejabat-pejabat kita yang miskomunikasi kayak begitu. Maksud dia barangkali untuk menunjukkan kepada Pak Prabowo bahwa ini udah tenang Pak, aman. Sialnya Pak Prabowo pulang itu muncul. Mati ya. Nah, siapapun yang menjadi pejabat pemerintah di Indonesia saat ini harus selalu ingat bahwa ada yang namanya media sosial. Ini mungkin nggak muncul di media massa yang tadi itu berita ya. Itu barangkali ada orang yang mana katanya udah pulih kembali 95%. 93. Oh ya, sorry. Nggak sampai 95. Tapi angkanya sendiri kan menarik. 93 kan. Terus ternyata mati ya. Itu kan memalukan. Betul. Nah, memalukan ini membangun ketidakpercayaan masyarakat. Orang mulai Allah jangan pernah dengar lagi lah apa kata pemerintah. Pemerintah tukang bohong ya. Karena begitu. Ada juga yang bilang bahwa ini gara-gara sistem dan manajemen penanggulangannya itu tidak bagus, buruk. Salah satunya ya situ Bang. Jadi sistem bagaimana memberikan informasi, kemudian manajemennya juga banyak yang mengkritik. Salah satunya itu di infrastruktur Bang. Jadi bagaimana bantuan itu bisa cepat mudah nyampai ke lokasi kalau aksesnya jalan itu masih rusak parah gitu. Iya, dan itu emang kewajiban pemerintah untuk segera. Tapi kita tahu lah membangun jalan, membangun jembatan itu sama sekali tidak mudah ya. Itu butuh waktu. Tapi kalau saja dijelaskan secara lebih terang benderang gitu ya dan jujur dan mengatakan bahwa kita minta maaf ya. Kita belum bisa menjangkau daerah ini. Tapi barangkali untuk mengatakan bahwa ini menjelaskan bahwa manajemen penanggulangan bencananya itu amburadul, saya bukannya pro pemerintah dalam artian apapun yang lakukan pemerintah walaupun buruk saya akan bela ya. Cuman menurut saya memang rada tidak adil nih, ya kan gini. Sebagai contoh ya, kita harusnya juga sadar bahwa sebetulnya kemampuan pemerintah daerah untuk menangani banjir itu mestinya juga nggak buruk-buruk amat. Misalnya gini, saya mau bilang tentang ketersediaan dana. Ya. Saya cuma bicara Aceh dulu deh. Aceh itu dananya selama Aceh menjadi daerah, apa istilahnya, daerah otonomi khusus ya. Sejak tahun 2005 tapi sejak 2008
itu mengalir dana yang sangat besar buat Aceh, buat pemerintah Aceh untuk membangun Aceh, ya. Kalau nggak salah angkanya sekitar 100 triliun ya. Nggak selama itu. Selama itu. 08 sampai 2023 kalau nggak salah. 15 tahun lah ya. Itu kalau tidak salah jumlahnya adalah 100 triliun. Itu jauh lebih besar dari daerah-daerah lain. Misalnya dibandingkan Sumatera Barat tuh ya, yang juga mengalami bencana sekarang. Itu jauh lebih rendah jumlah apa istilahnya ya dana otonomi khusus itu ya. Yang mungkin dengan Sumatera Utara itu, tapi ingat ya Sumatera Utara kan besar. Dan itu daerah yang cukup apa istilahnya cukup luas, cukup maju gitu ya, sehingga mungkin dananya pun bisa sama dengan Aceh yang sebetulnya jauh lebih kecil kan. Saya minta maaf saya tidak mengikuti perincian dana ini dengan cukup detail ya, tapi saya mau bilang 100 triliun itu besar. Betul. Mestinya dalam logika saya, kalau dana itu sebesar itu, dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah seharusnya juga cukup besar, ya. Kan 100 triliun itu mau diapain aja sih sebenarnya? Masa harusnya kan jalanannya betul-betul udah kuat, udah bagus, sudah segala macam ya. Pertanyaannya adalah mengapa pemerintah daerah Aceh nampak sebagai tidak mampu bahkan membangun dirinya sendiri, sehingga ide tentang menjadi bencana nasional yang Anda tadi sebut kan sebetulnya karena menganggap daerah udah nggak sanggup lagi nih, ya. Pertanyaan kenapa nggak sanggup ya? Kalau nggak sanggup total kita paham lah ya. Tapi kalau kayaknya sama sekali nggak bisa apa-apa, itu membuat kita bertanya-tanya tentang dananya kemana aja sih selama ini. Dan itu yang juga yang menjadi pertanyaan netizen, Bang. Banyak orang bilang, mana sih? Loh, Aceh itu kan punya dana otsus yang besar. Mitigasi ini harusnya juga udah ada gitu. Iya. Dan mungkin realokasi yang tadi untuk apa? Ya mengingat sekarang sedang bencana, ya alihkanlah untuk penanggulangan bencana. Ini yang bisa membuat kita jadinya bertanya-tanya tentang kenapa harus minta agar bencana nasional ya. Saya maksudkan adalah selalu ada jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Anda tadi ajukan ya. Tapi kembali ke tadi, saya berempati dengan apa yang dilakukan pemerintah dan barangkali memang sangat penting bagi pemerintah untuk melaksanakan komunikasi yang baik, yang efektif kepada masyarakat tentang apa saja yang dilakukan dari hari ke hari, mungkin melalui saya nggak tahu apakah sekarang misalnya TVRI bisa digunakan, setiap hari ada berita tentang Sumatera, tapi dari versi pemerintah, ya, misal pembangunan sudah dilakukan di sini, bantuan sudah sini. Nah, tapi karena itu tidak ada, maka akibatnya orang seperti ngarang-ngarang sendiri aja. Betul. Nah, dalam kondisi ngarang-ngarang sendiri ini aja, misalnya tadi pernyataan bahwa manajemennya lemah. Pertanyaan saya adalah Anda mengatakan manajemennya lemah ini berdasarkan apa ya? Ya, kalau ternyata indikasinya adalah lambatnya pembangunan, gitu lah. Kita harus tanya dulu nih, benarkah daerah tersebut tidak terbangun secara cepat karena kacau manajemen penanggulangannya? Tapi yang jelas sekarang memang salah satu persoalan yang dihadapi oleh pemerintah nampaknya seperti yang Anda katakan tadi, ada begitu banyak suara negatif yang dilancarkan kepada pemerintah pusat. Betul. Ya, alasannya karena tidak mau menerima bantuan asing. Alasannya karena tidak mau menyatakan ini sebagai bencana nasional. Ini terus menjadi persoalan-persoalan yang bola salju gitu ya, berkembang, dan kemudian selalu ingat ada netizen yang akan menggandakannya. Bahkan sekarang misalnya yang terakhir yang saya dengar adalah munculnya gerakan Aceh Merdeka. Ya. Jadi memang sebenarnya pengibaran bendera itu awalnya itu sekitar di awal Desember, Bang. Ya. Tapi kemudian menjadi ramai sesudah bencana. Sesudah bencana itu sudah ada yang mengibarkannya. Tapi kemarin yang paling ramai itu sekitar tanggal 25 Desember ini. Jadi di situ ada iring-iringan rombongan mobil itu ya, membawa kayak semacam logistik lah. Nah, di situ juga ada beberapa atribut. Nah, salah satunya itu bendera GAM itu. Kemudian sama aparat ditertibkan lah di situ. Kemudian
ada ramai dari reaksi netizen lah. Wah, ini salah satu bentuk dari separatisme, ini berbahaya, ini bisa mengganggu kedaulatan negara. Iya, iya. Nah, inilah salah satu netizen, ada beberapa yang mengomentari, ya ini gara-gara salah satunya negara seolah-olah menganaktirikan Aceh, gitu, tidak menjadikannya sebagai bencana nasional. Gimana nih menurut Mas Kajito? Menurut saya gini ya, memang kalau kita ngomongin soal GAM itu memang nggak bisa disebut sebagai satu kubu ya. Di GAM sendiri juga ada faksi. Mu'alim itu hanya satu faksi di GAM itu sendiri. Bahkan ketika mau diadakan perjanjian damai dengan pemerintah RI waktu itu ya, Mu'alim setuju kan, tapi faksi lain nggak setuju. Mereka ketemu di ruangan pun nggak saling ngomong, gitu loh. Artinya bahwa besar kemungkinan karena Mu'alim sekarang kader Gerindra dan dia gubernur dan dia sudah sadar bahwa pertarungan di luar itu juga menyengsarakan rakyat Aceh, kemungkinan itu memang bukan dari faksi dia. Dan bisa jadi orang-orang yang mengambil kesempatan dengan cara mengibarkan bendera atau mengipasi masyarakat supaya ini loh pemerintah ini menganaktirikan, padahal kan nggak gitu juga kan. Sudah ada dana otsus, sudah ada pembangunan berkelanjutan dan banyak hal. Nah, tapi kita memang harus aware ya, pemerintah juga nggak bisa melihat ini sebagai sesuatu yang dientengkan, atau sebaliknya yang terlalu melihat ini sebagai ancaman yang sangat besar gitu. Enggak lah. Ini kan hanya, kalau saya melihat bahwa ada orang-orang yang memanfaatkan bencana ini sebagai cara untuk mereka eksis ya, mungkin bukan kelompoknya Mu'alim. Itu kan hanya faksi kecil lah, kelompok kekuatan kecil lah, karena setelah GAM itu bersatu kembali dengan NKRI itu sudah nggak ada ya. Dan sebenarnya begini Mas, yang mengibarkan itu sebenarnya bukan mantan kombatan atau mantan ini, tapi mereka kan kita adalah masyarakat sipil. Betul, tapi kan kita nggak bisa menutup mata bahwa siapa sih yang menggerakkan, siapa sih aktor di belakangnya gitu loh. Kan nggak mungkin orang lagi kena bencana dia bisa nyablon bendera, duitnya dari mana Mas? Nggak mungkin, banyak saya lihat benderanya juga, dan itu baru disablon, bukan bendera lama gitu loh. Artinya bahwa ini mungkin digerakkan, bisa jadi impor malah, bisa jadi ini digerakkan gitu, dan di medsos juga ada penggiringan opini saya lihat gitu. Artinya ini sistematis, itu bukan sesuatu yang spontan masyarakat sampai wah kita balik lagi ke GAM, nggak gitu. Ada yang menggerakkan, cuman memang nggak sebesar yang kita bayangkan seperti dulu kan, besar banget kalau waktu itu. Sekarang ya hanya kelompok-kelompok kecil di luar Mu'alim tadi. Tapi secara umum saya melihat ini, saya nggak menganggap ini sebagai sesuatu yang pemerintah harus represif, harus ditangkap, penjarain semua. Orang lagi susah malah mau dipenjarain kan bahaya. Pemerintah tetap harus waspada. Pemerintah juga kalau ada benderanya aja dirampas, orangnya ya janganlah, nggak usah di ini. Nah, yang paling penting adalah pesan apa sih yang tidak disampaikan gitu. Mereka itu kecewa, mereka cemas, mereka takut. Ini yang harus ditangkap oleh pemerintah. Jadi selama ini kan dalam segala hal ya, bukan hanya pemerintah, ya perusahaan negara juga, misalnya PLN atau Pertamina, mereka sudah berbuat banyak di sana. Tapi cara mereka menyampaikan informasi publik gak ada. Pegawai PLN tuh Mas yang benerin tiang itu sampai gak tidur Mas, camp di sana sampai gak tidur, bener gak pulang ke rumahnya. Mereka kerja, bahkan kalau itu saya bilang dari berbagai daerah lain pun datang ke sana. Saya nggak menyebut 24 jam dia melek, enggak ya, tapi tidurnya sangat minim sekali. Kan semuanya dimanfaatkan untuk bekerja. Tapi itu nggak sampai gitu. Kemudian ada perencanaan, kita akan ini di sini dulu ya, nanti ke depan ini minggu depan lagi itu ada sebenarnya. Dan ini juga nggak keluar gitu. Nah, ini kan sebenarnya yang perlu diperbanyak. Orang lagi cemas, orang lagi khawatir. Kan mereka perlu harapan. Dikasih setidaknya harapan. Mungkin ada update ya. Ada update. Ya, bagaimana gitu perkembangannya itu. Iya, makanya sampai dimanfaatkan oleh aktor-aktor tertentu dengan memberikan bendera tadi. Orangnya sih masyarakat biasa seperti kata Mas Buda. Benar, saya yakin itu memang ya korban bencana juga gitu loh. Tapi kan siapa yang menyablon itu begitu banyak itu duit loh Mas. Dalam kondisi bencana kok bisa gitu loh. Listrik aja belum begitu ini kan. Nah itu kan ya kalau warga biasa kan daripada dibikin buat sablon, yang penting kan dibuat makan. Iya, beli beras gitu loh. Gitu kan. Logikanya kan begitu Mas. Itu lah. Tapi ya itu memang menyedihkan ya. Jadi bahkan yang menarik juga atau menyedihkan juga sih. Coba deh kita baca berbagai, itu kan munculnya di online nih, YouTube ya, atau di TikTok atau di Instagram gitu kan.
Tapi ketika saya lupa, saya itu nontonnya di TikTok atau di IG gitu ya. Ketika ada sebuah video pendek short yang bilang bahwa Aceh Merdeka, Aceh Merdeka gitu kan ya. Ya, jadi ada anak mudanya gitu ya. Anak muda, ya. Pas saya baca komentarnya, itu persis seperti yang Anda bilang. Orang tuh malah ngeledekin Aceh. Dan buat saya itu ya sedih juga ya. Jadi maksud saya gini, ini kan Aceh sedang menghadapi masalah yang luar biasa besar. Saya ulang ya, Aceh GAM itu saya cenderung setuju kalau dikatakan bahwa itu adalah orang-orang yang sebetulnya kecewa, ya. Walaupun barangkali pengungkapan kecewaannya jadi bodoh kelihatan. Apa coba hubungan antara kelambatan bantuan pemerintah saat ini dengan gerakan Aceh Merdeka? Jadi mereka beranggapan begini, Bang. Bendera itu sebagai simbol kekecewaan, kemudian dan salah satu cara agar mudah menjadi perhatian dengan pakai simbol itu, Betul, Bang. Betul. Tapi kan logika buat orang-orang di luar Aceh nih ya. Lu ngapain gitu ya? Apalagi tadi saya ingatkan, orang kan juga tahu daerah dana untuk daerah otonomi khusus Aceh itu luar biasa besar. Betul. Kan? Ya. Nah, sekarang setelah begitu besar ya bantuan dari pemerintah pusat selama ini, ingat ya itu melampaui provinsi-provinsi di Sumatera yang lain. Ya kalau mau dibanding-bandingkan berapa mereka peroleh. Terus sekarang tiba-tiba ini ada banjir. Ya memang pemerintah tidak melakukan kerjanya secara secepat seperti yang Anda harapkan. Tapi Anda jangan bilang bahwa pemerintah meninggalkan kita gitu. Maka kita harus berdiri sebagai sebuah Aceh Merdeka. Itu komentar-komentarnya seperti Anda bilang, ya udah memang silahkan aja pindah aja keluarnya dari Indonesia. Jadi memang bahkan ada yang komentarnya itu mayoritas malah nyerang, Bang. Nyerang Aceh Merdeka, nyerang Aceh lebih buruknya lagi. Bukan cuma Aceh Merdeka. Ini nggak ada syukur-syukurnya udah dibantu, bagaimana terus kita sudah bantu loh. Persis. Karena jangan lupa yang menyumbang bantuan seperti yang lewat ferry itu kan masyarakat sipil. Yang Buddha Suci ya. Itu kan juga masyarakat sipil. Dan banyak kita menyumbang lewat sana, menyumbang lewat sini. Mungkin tidak besar-besar, tapi kan tetap sumbangan kepada rekan-rekan Aceh. Kalau sekarang tiba-tiba teman-teman Aceh bilang, kita bukan lagi bagian dari Indonesia. Ya, buat orang-orang di luar Aceh akan nampak sebagai, wah arogan bener ini, sombong bener ini. Kan kalian kayak, apa sih namanya, ngambek ya Pak? Baperan gitu baperan. Bahkan ada yang bilang gini, wah ini kamu kok baperan banget. Yang Sumatera Utara dan Barat juga sama-sama kena mereka dan nggak ribut gitu. Nggak ada. Jadi ya tapi lagi-lagi saya harus ingatkan ya, Aceh itu adalah memang kita kembali ke Pilpres. Itu persentase suara pendukung Prabowo-nya itu mungkin paling rendah di Indonesia. Berapa? 24 ya? Sekitar segitu 24-25. Yang menang di sana kan Pak Anies ya, 70 sekian ya. Ganjar mah rendah banget ya. Nah, tapi poin saya adalah jangan-jangan ini juga ada apa sih namanya representasi dari ketidakpuasan, marah karena Prabowo-nya menang gitu sekarang ya. Padahal kan ironisnya kan justru Prabowo sekarang yang mengirimkan bantuan lagi. 20 miliar kalau nggak salah diturunkan buat Aceh itu ya. Di luar yang selama ini sudah 100-110 triliun itu ya. Nah, jadi tidak benar Aceh atau Sumatera Utara atau Sumatera Barat. Ini kan juga Sumatera Barat tuh Pak Prabowo-nya kalah dari Anies. Cuman kalahnya nggak gede-gede amat gitu loh. Kalau nggak salah di sana Sumatera Barat 30-an apa ya pendukung Prabowo-nya. Kalau tadi di Aceh kan 25 ya. 25% cuman. Kalau Sumatera Utara menang. Pak Prabowo menang. Jadi memang nggak ada kebencian terhadap Prabowo kalau Sumatera Utara, tapi kan sama-sama mengalami banjir ya, sama-sama menjadi korban nih. Tapi memang di daerah Sumatera Utara sama Sumatera Barat, kalaupun ada protes, ada kemarahan gitu ya, tapi memang tidak sedramatis seperti di Aceh. Walaupun barangkali juga karena kondisi Aceh lebih parah lagi tapi ya itu menurut saya itu harus segera memang mungkin orang-orang Aceh, pemimpin-pemimpin Aceh sendiri
yang harusnya Ya, mengingatkan. mengingatkan. Jadi tokoh-tokoh agama lah ya, Ya. tokoh-tokoh sana tuh mengingatkan. Ini terakhir Bang, Tapi kembali tadi saya mau komentar dulu nih tentang yang Anda bilang kenapa belum tuh nasional sama ya, sama asing. Ya. Gini, kita tuh Indonesia sudah pernah mengalami bencana yang sangat besar yang namanya tsunami. Ya, walaupun lagi-lagi kondisinya agak beda ya. Itu dihantam, hancur, terus surut. ya. Dan penanganannya itu jauh lebih tanda petik lebih praktis daripada yang sekarang ya. Dulu memang air lumpur yang dibawa itu luar biasa ya. Tapi damage controlnya itu nggak separah seperti yang harus dilakukan di Sumatera sekarang, Aceh sekarang, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Nah itu bantuan asing itu datang dari berbagai negara dan organisasi ya, NGO asing, negara-negara asing, bahkan PBB sendiri ikut membantu. Nah salah satu persoalannya adalah begitu itu dinyatakan sebagai bencana nasional, membutuhkan bantuan asing itu, maka kerjaan pemerintah itu jadi nambah, harus mengkoordinasi berbagai dana tersebut. Kan jangan sampai kacau nih. Ternyata di berbagai lokasi waktu itu terjadi misalnya ketumpang tindihan, sama-sama bantu apa, padahal sebenarnya dibutuhkan misalnya kayak sekarang lebih baik bantu makanan, lebih baik bantu apalah ya, mungkin pakaian atau pakaian, apa. Ya. Dan kemarin tuh katanya Bang, yang banyak kirim itu baju-baju wanita. Jadi banyak bapak-bapak yang akhirnya pakai baju dasar. Ya itu kan itu contoh. Menurut saya itu contoh. Dan jangan bilang bahwa sekarang bantuan asing itu tidak diizinkan masuk. Enggak, masuk kok. Bantuan asing itu masuk. Tapi semua harus dikoordinasi di bawah pihak-pihak di Indonesia sendiri. Jadi nggak bisa loss begitu aja ya. Jadi ya misalnya saja kemarin tuh yang dari mana? Saya lupa, Bahrain kalau nggak salah, yang akhirnya diserahkannya lewat Muhammadiyah ya. Supaya ya lebih gampang aja ya. Jadi pemerintah sendiri punya saluran-salurannya, kemudian ada sejumlah organisasi-organisasi besar Indonesia yang menjadi mitranya pemerintah dalam penanggulangan soal banjir ini. Nah, jadi tidak benar bahwa pemerintah itu menolak ya. Pemerintah kan kasus menolak tuh gara-gara katanya Pak Prabowo ditelepon oleh ada orang-orang negara-negara asing dan Pak Prabowo bilang kita bisa kok. Dan itu tidak bohong. Sebetulnya Indonesia tuh secara dana sebetulnya tidak kekurangan. Kita bisa menanggulangi itu. Dananya ya. Jadi kalaupun ditambahkan dana yang dari asing, itu kan biasanya ada konsekuensi berikutnya ya dari pinjaman-pinjaman asing, bukan pinjaman, hibah-hibah asing itu dalam hal pemanajemenannya, pengorganisasiannya agar tidak menjadi serba kacau. Nah di masa-masa lalu itu sudah pernah terjadi dan ketika bantuan asing itu dibiarkan begitu saja, itu bisa menimbulkan kesulitan tersendiri bagi pemerintah dalam memanage bantuan-bantuan tersebut. Jadi karena kita sebetulnya mampu, jadi kalimatnya Pak Prabowo tuh nggak bohong, kita sanggup kok. Kita sanggup secara dana sebenarnya untuk mengatasi ini. Kelambatan itu bukan ditimbulkan karena ketiadaan dananya, tapi karena kehancuran infrastrukturnya. Gitu juga dengan bencana nasional. Bencana nasional itu punya konsekuensi organisasi yang saya nggak tahu persis seperti apa. Tapi pemerintah bilang ini jadi rumit nih. Ya, jadi kalau diangkat ke atas menjadi nasional, ini menjadi lebih rumit. Mendingan ini tetap dinyatakan sebagai bencana daerah ya, tapi dari pusat turun tangan dan memang sudah terbukti turun tangan kan? Artinya dari tadi saya bilang TNI, Polri, Badan Lembaga Penanggulangan Bencana lah gitu ya. BNPB ya. BNPB, Basarnas dan seterusnya itu sudah turun. Jadi kata siapa bahwa pemerintah nasional tidak campur tangan, tidak turun tangan maksud saya dalam penyelesaian banjir tersebut. Turun kok, melakukan kok kewajiban-kewajiban mereka untuk
mengintervensi penanggulangan bencana ini. Nggak diserahkan sepenuhnya kepada daerah yang tadi saya katakan, kok daerah sama sekali nggak mampu ya? Ya taruhlah. Mereka udah bilang kami nggak sanggup, ya udah. Bupatinya sampai umroh, Mbak, ditinggal. Anda nggak tahu, Kenapa? itu ada tujuannya. Apa tuh? Berdoa. Oh, berdoa. Kan datang ke Masjidil Haram. Ya Allah, gitu. Selamatkanlah Aceh. Bukan Aceh ya? Iya, Aceh. Aceh kan? Iya. Selamatkanlah Aceh, misalnya gitu. Dan lihat sekarang sudah mulai membaik kondisinya. Jadi sebenarnya bukan melarikan diri sebenarnya. Bukan ya. Bukan jalan-jalan. Ibadah. Tapi bikin surat dia nggak sanggup katanya, Bang. Iya. Makanya dia nggak sanggup. Karena itu dia minta tolong ke Tuhan. Oh, gitu ya. Hebat kan? Jangan suzon. Udah sudah bro. Ya, saya ingin menambah dikit ya, Bang, sebelum ditutup. Ini sudah keburu mau Enggak, ditutup dari tadi. tadi saya mau naik gini. Dia udah jadi host baru. Dia pikir 15 menit. Kritik juga yang datang itu adalah yang banyak dikritik itu adalah Kementerian Kehutanan. Oh, Raja Juli Antoni ya. Jadi mereka dianggap harus bertanggung jawab. Bahkan saat bertemu dengan DPR itu Raja Juli, Menteri Raja Juli Antoni disuruh mundur kalau nggak mampu gitu loh. Saking menganggapnya bahwa kementerian ini harus bertanggung jawab gitu loh. Ya, itu logika yang bodoh menurut saya. Ya terus terang ya, saya bukan meskipun kenal dengan Raja Juli, saya bukan pro banget gitu, enggak. Saya pengen objektif aja. Raja Juli itu kan baru setahun kalau nggak salah ya jadi menteri. Iyalah ya, pemerintahan ini kan setahun. Belum setahun. Oktober lah ya. Oktober lah ya. Oh ya sudah setahun berarti. Sudah setahun. Nah itu kan kita nggak bisa membayangkan bahwa orang yang baru menjabat setahun dan dia harus bertanggung jawab atas dosa bangsa ini selama puluhan tahun sejak Orde Baru. Orang nebangin pohon tuh sejak zaman Bob Hasan waktu itu. Sampai Zulhas 1,6 juta hektar konsesi diberikan begitu aja. Nggak masuk akal gitu. Orang yang baru setahun dan bahkan dia di zaman dia menjabat itu yang paling kecil gitu loh. Bahkan melakukan moratorium, ditahan, nggak boleh lagi gitu. Yeah. Nah itu kan nggak logis gitu. Oke, kalau kalian memang benci sama Raja Juli, oke lah silakan. Tapi kan yang logis, yang harus faktual, objektif gitu. Nah menurut saya yang poin yang paling penting untuk kita tekankan supaya ini nggak berulang, proses reboisasinya, proses moratorium penebangan hutangnya, itu yang harus digalakkan. Yeah. Kita justru harus mendukung pemerintah. Karena selama ini kan kita harus sadar bahwa ada banyak oligark ya, para pengusaha besar-besar itu di belakang konsesi ini. Ya buka sawit lah, buka apalah, bahkan hutannya sendiri, hutan industri. Nah itu kan kalau kita mengandalkan satu orang dan jabatannya hanya 5 tahun, ya nggak bisa, Mas. Makanya itu perlu dukungan moral, butuh dukungan yang sangat kuat dari masyarakat, dari kita semua untuk membackup mereka gitu loh. Ada regulasinya, ada, tapi dijalankan nggak? Nah ini persoalannya. Reboisasi itu jalan nggak? Mungkin jalan sebagian, tapi kan nggak hanya sebagian, belum lagi tambang ilegal, penebangan hutan ilegal yang nggak ada ininya. Kalau yang resmi-resmi perusahaan mungkin masih bisa ya kita memakai hukum lah. Tapi kalau berhadapan dengan yang ilegal kan banyak banget sebenarnya. Nah itu gimana kita mengatasinya? Oke lah dari yang resmi dulu. Itu kan ada mekanisme sawit, ya jangan di satu tempat lah. Kan botak banget kelihatan tuh kan ditebangin buat sawit semua. Kan kalau bisa kamu ya lokasinya jangan gitu supaya nggak homogen pohonnya gitu loh. Itu yang menyebabkan banjir kan itu. Sawit semua akhirnya laju air turun tanpa ada yang bisa mencegah gitu. Nah itu yang perlu dilakukan. Jadi nggak hanya bisa menyalahkan. Kan kadang-kadang DPR itu kan nggak ngotak juga kan. Ini mundur aja kamu. Emang kalau mundur selesai itu. Bencana itu mengatasi kan nggak selesai gitu loh. Dan bukan itu. Kalau kamu memang cerdas, kamu ingin ya kamu tanya. Apa sih hambatanmu gitu loh? Apa sih supaya ini segera bisa ditanggulangi dan tahun depan kita nggak ada banjir-banjir lagi, 10 tahun lagi kita nggak ada banjir-banjir lagi. Apa yang harus kita lakukan? Bukan malah suruh mundur gitu. Bukan malah suruh mundur ya, salah kaprah akhirnya. Apalagi dia kalaupun dia nanti menjabat 5 tahun pun nggak cukup gitu. Karena penebangan hutan dilakukan sejak zaman Orde Baru, sejak zaman Bob Hasan dan sebagainya tadi saya sebutkan. Sejak zaman Zulhas, SBY, Megawati dan seterusnya. Kan nggak mungkin Mas perusakan yang berpuluh-puluh tahun itu hanya diselesaikan hanya satu. Siapa yang di Superman aja nggak bisa kok. Pohon itu perlu tumbuh. Ini sawit yang ilegal, tambang yang ilegal atau yang resmi sekalipun ini juga perlu ditertibkan gitu kan. Konsesi lahannya kalau memang ini secara
lingkungan nggak bagus misalnya sawit semua, ya ganti aja, dipindah. Atau ini harus dikembalikan ke hutan adat, balikan aja gitu. Kan sudah ada mekanismenya, sudah ada peraturannya, tinggal dijalankan. Nah itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya tekankan adalah terkait ketika terjadi bencana, Mas. Yang banyak orang-orang kita, pejabat kita, wakil rakyat kita itu pencitraan. Nah ini kan, waduh, itu kan sesuatu yang sangat salah kaprah, sesuatu yang nggak tepat. Kamu kalau mau pencitraan boleh lah, tapi ya jangan manggul beras, nyerok lumpur lah, ngapain anak buahmu Kemana-kemana di kamera gitu kan. gitu. Kamu memanfaatkan penderitaan orang demi pencitraan. Iya. Kan semestinya mereka belajar dari Jepang, belajar dari Amerika. Gimana sih kalau terjadi bencana gitu. Itu yang ditonjolkan. Kalau kamu menonjolkan kinerjamu, cara penanggulangan bencanamu, itu masih oke. Saya ngapain nggak tidur lah, masih oke lah, kita terima itu. Kalau cuma bawa satu beras karung, kemudian beras, yang lain nggak bawa kan. Makanya, nah itu yang harus diperbaiki, Mas. Jadi jangan memanfaatkan penderitaan orang demi kepentingan pribadi. Saya mau tambahin nih ya. Silakan. Jadi sebetulnya apa yang terjadi di akhir 2025 ini seperti membuka mata kita juga tentang mengapa ya perang melawan deforestasi itu, melawan penggundulan hutan itu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa dan pasti dilindungi oleh juga orang-orang yang punya kekuasaan, itu mesti kita lakukan. Ya gini, sebetulnya kan upaya untuk mencegah agar deforestasi ini berlangsung sudah dilakukan di era Pak Jokowi. Ya. Jadi seperti dikatakan tadi, itu eranya tapi beda tuh antara yang Orde Baru sampai akhir Orde Baru dan dimulai reformasi. Yang dulu itu belum ramai sawit. Oh iya. Dulu tuh penggundulan hutan tuh untuk pemotongan si pohon-pohon itu untuk keperluan misalnya saja kertas ya. Contohnya kan hutan industri ya. Hutan industri ya. Itu sampai tahun 2000 ya. Nah 2000 ke atas ini seperti terutama sejak eranya Bu Megawati itu seperti diumbar gitu loh. Dibuka silakan. Masuk nih, apalagi di eranya Pak SBY. Nah, di era Pak Jokowi sebenarnya sudah dilakukan upaya-upaya tertentu ya. Apa yang dilakukan Pak Prabowo sekarang sebenarnya lebih ke arah kelanjutan dari apa yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi. Termasuk apa yang Anda sebut tadi moratorium. Moratorium ya. Moratorium kan penundaan ya. Penundaan. Ini jangan dibabat lagi ya. Perusahaan-perusahaan jangan diberikan izin lagi ya. Itu dimulainya di era itu, di era Pak Jokowi 2019 kalau nggak salah ya. Tapi memang di saat itu ya tadi saya katakan yang memperoleh keuntungan dari penggundulan hutan ini kan adalah perusahaan-perusahaan besar ya. Jadi uangnya bicara di situ barangkali ya. Saya duga ya. Kemudian ini mempersulit keadaan nih ya. Terus dilakukan moratorium, dikatakan bahwa kita jangan lagi memperluas perusakan hutan. Terus apa tadi Anda bilang hutan lokal apa? Hutan adat. Hutan adat kan ini diserahkan saja deh kepada masyarakat adat karena mereka akan menggarap hutan ini dengan cara yang lebih bersahabat, yang mereka tidak mungkin membiarkan hutan itu hancur karena itu akan menyangkut langsung hidup mereka kan. Itu sudah dilakukan di zaman Pak Jokowi. Ya. Nah, begitu Pak Prabowo naik, salah satu apa istilahnya ya, surat supres ya, surat perintah presiden kan ya. Pertama yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo waktu itu adalah juga kembali soal pengelolaan hutan. Dan di dalam itu tuh ada misalnya tadi ya moratorium, hutan adat, tapi juga bahkan di situ dikatakan bahwa akan dicegah nih ya perluasan penggunaan hutan untuk kepentingan industri. Nah, yang menjalankannya justru Pak Raja Juli Antoni. Ya kalau sebenarnya di surat perintah presiden itu ada juga misalnya kewajiban bagi pemerintah itu ada badannya yang kalau ketemu ada perusahaan yang ilegal gitu ya, yang tidak menggarap tanah dengan izin yang legal, itu dikasih denda. Dan dendanya dari bulan Januari sampai Desember
itu kalau tidak salah ya, itu di atas 6 triliun ya yang sudah diperoleh pemerintah. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah yang tadi saya katakan. Kemudian oleh Pak Raja Juli Antoni yang disuruh mundur oleh anggota DPR teman Anda itu misalnya saja tidak ada lagi izin baru dikeluarkan. Jadi nol, nggak ada lagi. Nol tuh betul-betul nggak ada lagi ya. Kemudian yang bandel-bandel, yang ilegal-ilegal dicabut izinnya. Ya, sebagian disuruh berhenti dulu. Eksploitasi hutannya. Jadi ada rangkaian langkah yang dilakukan oleh Pak Raja Juli Antoni ini. Dan itu ada jutaan hektar ya Pak? Jutaan hektar. Yang ini kalau total ya, angkanya kalau nggak salah belum 1 juta sih. Tapi sudah diperkirakan bahwa kalau semua bisa di cover, itu kita bicara tentang kalau nggak salah 3 atau 4 juta hektar. Iya, 3 atau 4 juta hektar. Nah, menurut saya ini sekarang akan lebih mudah dilakukan mengingat orang udah bisa lihat dampaknya nih. Ya. Jadi si perusahaan-perusahaan nakal ini lebih mudah mestinya diajak bicara. Kalian tuh harus udah nggak boleh lagi dong. Kan yang jadi paling masalah tuh buka hutan di daerah hulu das daerah aliran sungai. Di hulunya itu udah digarap hutan-hutannya, digundulin hutan-hutannya. Ini kan antara lain kan gunanya adalah hutan itu untuk menyerap air kan. Jadi kalau hujan masuk itu nggak dengan sendirinya langsung masuk ke sungai kan, diserap air, ditahan lah minimal. Ditahan ya. Nah ini nggak ada. Jadi karena udah nggak ada hutannya, itu lari langsung ke sungai. Sungainya membawa air dalam jumlah yang lebih besar, terus ketemu sama gelondongan-gelondongan kayu itu, ya. Nah saya sih berharap nih, ya, bukannya mensyukuri, tapi maksud saya begini, dengan adanya bencana alam yang luar biasa ini, mata orang betul-betul terbuka tentang ancaman yang terjadi kalau Anda biarkan lingkungan hidup Anda itu dieksploitasi dengan semena-mena. Kita kan harus bilang nggak ada yang salah dengan perkebunan kelapa sawit kalau dikembangkan dengan cara yang terkontrol, yang terkendali, yang fair, yang adil gitu kan. Bukannya anti kan, bukannya anti penggunaan hutan untuk kepentingan industri atau apapun. Karena biar gimana pun kita sadar bahwa itu adalah sumber ekonomi negara kita. Tapi yang jelas jangan sampai semena-mena. Apalagi yang ternyata yang memperoleh keuntungan terbesar adalah si pengusaha-pengusaha raksasa itu. Bukan masyarakat di sana dan bukan kita semua yang memperoleh keuntungan. Jadi mudah-mudahan ini betul-betul bisa menjadi sebuah blessing in disguise kata orang. Jadi berkah di tengah kenestapaan. Gitu bro. Terima kasih. Sebenarnya diskusinya menarik sekali ya. Sebenarnya ada banyak yang ingin saya utarakan ya hari ini Bang. Tapi karena berhubung sudah diingatkan ditegur terus tadi oleh Eno ya. Mungkin nanti kita diskusi berlanjut Bang. Iya siap. Soal ada isu juga soal bahwa Prabowo katanya itu punya jutaan hektar. Itu bohong. Nah, kita bisa diskusikan Bang. Iya bisa. Tapi itu lagi-lagi kan hal semacam itu kayak tadi GAM. Ini tiba-tiba Prabowo punya jutaan hektar. Bohong itu ya kayak Raja Juli Antoni tahu-tahu disuruh mundur kan. Ya paling gampang lah buat kebohongan itu. Tapi buat apa ya? Benar-benar. Siap. Terima kasih Pak Kade. Terima kasih sama-sama. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru penonton. Semoga di tahun depan ini kita semakin maju, semakin jaya dan Indonesia semakin berjaya. Ya. Amin. Siap. Terima kasih.